Galeri Official kedatangan tamu yang paling luar biasa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Galeri Official di segmen Galeri Ekstra. Kali ini Galeri Official kedatangan tamu yang luar biasa, Ali Rahmat. Ali Rahmat Mulis lahir 18 Desember 1998. Cowok asal Kabupaten Pangkep ini merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara loh. Ia pernah menjabat sebagai Ketua OSIS MTSN Negeri Marang dan Wakil Ketua PMR Madrasah Aliyah Negeri Pangkep. Pernah mengalami kegagalan di beberapa seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tidak membuat ia menyerah dan akhirnya tercatat sebagai mahasiswa matematika di Universitas Hasanuddin dan mengantarkannya menjadi PNS muda loh di Kemenkumham sejak usianya masih 18 tahun. Wah, kok bisa ya? Penasaran kan? Tonton terus video ini ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi, ini kan tadi menjadi PNS muda di usia 18 tahun ya? Iya, betul sekali. Usia 18 tahun. Jadi ceritanya seperti apa? Kan sebelumnya setelah lulus dari Man Pangkep, dari SMA, mencoba beberapa universitas, jalur SNMPTN, jalur undangan. Walaupun sebenarnya nilai saya di kalangan setingkat saya itu lumayan lah, karena alhamdulillah pada waktu SMA saya juga peringkat umum 1. Luar biasa sekali. Kemudian didukung dengan beberapa organisasi seperti pernah menjadi ketua OSIS dan ketua PMR. Namun itu semua tidak menjamin kita lulus di SNPTN. Dengar itu. Karena jadi dulu gagal ya di SNPTN? Iya, waktu itu saya pilih kedokteran di Universitas Hasanuddin. Oh iya, kedokteran. Pada waktu itu. Pilihan kedua juga kedokteran gigi dan pilihan ketiga juga kedokteran di universitas lain pada waktu itu. Wow. Jadi 1, 2, 3 itu semua dokter. Memang cita-cita sih dari dokter dari awal, namun gagal. Kemudian saya mencoba lagi di peruntungan di SBMPTN pada waktu itu 2017. Waktu itu belum ada UTBK, namanya masih SBMPTN. SBMPTN. Mungkin waktu itu saya kembali memilih kedokteran. Persiapan saya sudah jauh sebelumnya, walaupun saya tidak ikut bimbel ya. Saya mencoba diri untuk menampilkan kemampuan terbaik saya pada waktu itu. Ya, betul sekali. Dan belajar berbagai buku, membeli buku-buku materi. Namun mungkin Allah berkehendak lainnya pada waktu itu, sehingga saya juga gagal di waktu itu. Gagal juga di SBMPTN. SBMPTN sebagai dokter. Iya, betul. Kemudian saya mencoba lagi peruntungan selanjutnya tetap di Universitas Hasanuddin, namun jurusan yang berbeda. Karena saya berpikir waktu itu sambil menunggu pendaftaran tahun depan pendidikan dokter, saya juga ingin melatih kemampuan saya terutama di bidang yang saya minati, yaitu matematika. Oh iya, Ali selalu ikut olimpiade ya waktu SMA? Iya, pada waktu SMA ikut lomba-lomba matematika pada waktu itu. Iya, betul sekali. Wakilin sekolah gitu. Iya. Bahkan pada waktu itu untuk jalur SBMP POSK, kan saya jalur POSK di Universitas Hasanuddin. Jalur ini itu sebenarnya salah satu jalur mandiri dari Universitas Hasanuddin. Namun ini itu jalur khusus di mana yang diperhitungkan itu prestasi, olahraga, bakat dan seni. Iya, betul. Di jalur ini kalau kita berhitung SPP, biaya pendaftaran malah lebih disamakan dengan SNMPTN dan SBMPTN. Pada waktu POSK itu jalur yang minat dan bakat begitu? Ya, minat dan bakat di Universitas. Kan Unhas itu ada 2 jalur. Iya. POSK ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu UKT-nya mentok di UKT 5. Kalau POSK itu disesuaikan dengan penghasilan orang tua pada waktu itu. Pada waktu awal membayar kan saya cuma 3 bulan di Unhas. Iya, 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Kemudian daftar di Kementerian Hukum dan HAM, alhamdulillah lulus pada waktu itu. Oh iya, sebelumnya saya potong ya. Itu motivasinya untuk daftar itu apa?
Kan sudah enak ini lulus di PSK ya, Iya. di jurusan apa tadi, matematika, Di kan jurusan jurusan matematika. Terus kenapa harus mendaftar lagi gitu? Oh iya, tadi ada yang terlewat. Sebenarnya salah satu cita-cita saya selain kedokteran itu saya juga mau jadi aparat sipil negara, aparatur negara. Sempat saya mau mencoba di Sekolah Tinggi Ilmu Statistika yang ada di Jakarta pada Iya, waktu betul. itu. Salah satu sekolah kedinasan di mana saya mau mengabdi di BPS Badan Pusat Statistik. Alhamdulillah tahap 1, 2 lulus dan terhenti di tahap 3 pada waktu itu. Iya, tahap 3. Tahap 3 itu apa dulu? Pada waktu itu psikotes. Psikotes. Karena pada waktu angkatan saya sih di Sulawesi Selatan kan saringannya se-Indonesia. Iya. Pada waktu itu ada hanya 17 orang yang lulus psikotes. Untuk seluruh Indonesia. Untuk Sulsel saya Untuk Sulsel waktu itu. Kan di 17 untuk Sulsel. Iya, yang lulus psikotes tahun itu. Itu pun dari awalnya sebenarnya ada 800 orang pendaftar di Sulsel saja. Iya. Di Sulsel saja itu 800 orang. 800 orang yang diterima 17 begitu Iya, yang lulus. dan itu pun di kesehatan kayaknya masih ada 1 orang yang gugur pada waktu itu kalau nggak salah. Tarik napas dalam-dalam ya. Jadi terus motivasinya tadi apa langsung? Motivasinya sih lebih ke pertama mau membanggakan orang tua utamanya ya. Betul sekali. Terus lebih mau menata masa depan karena saya lihat jaminan sebagai aparatur sipil negara itu tidak membuat kita kaya sih, tapi kita mendapat jaminan dari negara untuk mendapat hidup yang layak, mendapat jaminan sebagai pengabdi kepada negara seperti asuransi, jaminan hari tua kayak begitu. Lebih kalau saya sih lebih tertarik terhadap jaminan-jaminan itu loh daripada seperti halnya di pandemi ini kan kita lihat perusahaan-perusahaan swasta banyak yang memecat karyawan. Iya, banyak yang PHK, banyak yang dirumahkan, Iya. kasihan. Iya, betul. Jadi jadi tadi kan saya bertanya mengenai motivasinya Ali ya, mengenai itu. Jadi itu cara belajarnya bagaimana Ali? Kan Ali kan sementara lagi kuliah. Semester awal itu pasti tugasnya numpuk ya, banyak sekali, betul. Pasti banyak sekali. Citra juga waktu semester awal itu sampai stres sendiri. Para pengunjung galeri official kira-kira waktu semester awal itu yang dilakukan apa? Nongkrong kah, belajar kah? Komen di bawah ya. Jadi kalau Ali apa? Kan pada waktu itu sebenarnya sebelum saya ke Unhas itu saya sudah daftar dulu di Kementerian Hukum dan HAM. Pertama dari dukungan orang tua. Kemudian saya memang cari jalan untuk jadi abdi negara pada waktu itu sebenarnya. Kemudian ada saya sudah kumpul berkas, berkas sudah fix, sudah saya daftar online juga di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ke Unhas, 1 minggu setelahnya saya ke Unhas untuk orientasikan. Di Unhas ada orientasinya 2 minggu, orientasi universitas dan orientasi fakultas. Betul. Kemudian setelah itu 1 bulan setelah orientasi ada pengumuman. Malahan pengumuman itu pengumuman lulus berkas saya dapat dari teman satu kampus saya. Jadi Ali tidak tahu begitu? Kan saya sudah nggak peduli nih karena sudah 1 bulan tapi nggak ada informasi juga sih. Kemudian ada informasi dari teman saya bilang, ternyata kamu daftar ya di Kemenkumham. Oh iya. Saya berapa nggak tahu sih karena saya menyembunyiin sama teman saya. Tidak mau ditahu lah seperti itu. Betul. Ya. Terus nggak enak nanti karena nanti meninggalkan teman begitu. Iya, meninggalkan teman. Tapi ternyata temannya ikut juga. Tidak. Sudah dapat informasi itu, jadi saya sudah lihat tanggal tesnya, saya sesuaikan dengan jadwal kuliah saya. Jadi ketika ada tes yang bertepatan dengan jadwal kuliah saya itu akan ikut tes terlebih dahulu, menyesuaikan dengan waktu. Jadi pada waktu itu selama tes hanya 2 mata kuliah yang tidak saya masuki, yaitu pada saat samapta. Saya tidak masuk, kalau tidak salah di situ ada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Kemudian pada saat tes wawancara juga pada waktu itu matematika dasar saya tidak masuk. Jadi saya sudah perkirakan sebenarnya mata kuliah yang akan saya bolos begitu.
Jadi sempat bolos ya Iya. untuk mendaftar Iya. itu juga. Kalau belajarnya Iya. sih sebenarnya saya sudah tahu pelajaran dari pada waktu daftar Sekolah Tinggi Ilmu Statistika Iya, ini. iya, iya, betul. Untuk CAT-nya Iya. kan kita ada CAT. Sama tanya sih saya olahraganya keliling-keliling Unhas saja kan Iya. Unhas itu luas. Guys, mau lihat tidak foto Ali waktu belum jadi seorang PNS dan ya sebelum jadi seorang PNS, dan bisa lihat before afternya, lihat di sini ya. Kita lihat gambarnya dulu. Oke, itu tadi gambarnya seru sekali Ali, perbedaannya. Jadi dulu lari-larinya bagaimana itu? Iya. Jadi itu pas setelah sholat subuh di Unhas kan saya ngekos. Sholat subuh saya keluar di kos. Kemudian lari-lari keliling Unhas Iya. begitu. Lari terus push up, pull up, latihan pull up. Kan di Unhas juga ada lapangannya. Iya, iya. Jadi maksudnya sarana prasarana juga mendukung untuk latihan olahraga di sana. Iya, betul sekali. Citra Iya. juga sering kok datang ke sana. Iya, pada waktu itu. Iya. Jadi 1 bulan itu setelah pengumuman lulus CAT, saya genjot latihan olahraga fisik selama 1 bulan. Begitu. Iya, persiapannya luar biasa Iya. sekali. Pengunjung galeri official tidak boleh menyerah. Jadi Iya. mau gagal 1 kali 2 kali ya bangkit terus. Kita tidak tahu lah rezeki datangnya dari mana saja, seperti Iya. itu. Nah, tadi Iya. sudah banyak yang Ali ceritakan mengenai siapa yang mendukung Ali, terus bagaimana Iya. motivasinya Ali, ya kan? Betul. Terus pernah tidak Ali di posisi menyerah?